Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada hari ini kita kembali belajar bersama tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, saat ini kita masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu Aku Anak Soleh. Sebelum kita mulai, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang coba perhatikan dan amatilah gambar berikut ini ya. Nih, gambar yang pertama itu apa? Yang kalian lihat gambar pertama ini? Ya, ada seekor kambing dan seorang anak perempuan yang mengambil susu kambing, dan dia berkata, wah, susunya sedikit sekali pada hari ini ya. Nah, selanjutnya gambar yang berikutnya ya. Berikutnya yang ini. Nah, setelah itu, setelah dia memerah susu ya, lalu dia serahkan kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya khususnya ya. Nak, ya, perahan susunya sedikit sekali, tidak apa-apa Bu ya, kata jawabnya. Nah, bagaimana ya Nak untuk memenuhi pelanggan kita? Tambah saja sedikit air. Jangan Bu, kata anak itu. Nah, ini menunjukkan kejujuran seorang anak ya, walaupun pada hari itu tidak dapat susu yang banyak dari kambing, tapi anak itu tidak mau berlaku curang untuk menambahkan air. Ini ceritanya nih. Nah, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak gadis yang jujur. Ya, dengarkan. Ini kisah nyata. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggir kota Mekah, ya, atau di pinggir kota Mekah artinya sudah masuk ke dalam pedesaan. Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengarkan suatu percakapan. Ya, dengarkan percakapannya. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi, kata ibunya. Bagaimana kalau susu itu kita campurkan air supaya kelihatan banyak, kata ibunya. Jangan Bu, gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar, percayalah ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud untuk menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Jadi Khalifah Umar menjodohkan anaknya kepada putri seorang pemerah susu kambing yang sangat jujur. Itulah hikmahnya ya, orang yang jujur. Selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu tulus dan
lurus hatinya, tidak curang ya. Misalnya jujur mengerjakan tugas, ujian, ulangan yang belum selesai diselesaikan ya. Mengakui kesalahan ya. PR-nya dikerjakan sendiri, dikumpulkan tugas-tugasnya yang telah Bapak berikan ya. Nih sampai sekarang Bapak lihat masih ada berapa anak yang belum ada mengumpulkan tugas-tugasnya. Ya, kasihan gurunya nanti ya. Kasihan gurunya nanti kerjanya ndak pernah selesai. Harusnya sudah dikumpulkan tapi ternyata masih banyak yang belum mengumpul. Selanjutnya kalian tugas kalian baca kembali ya, anak gadis yang jujur, lalu kalian jawab pertanyaan apakah hikmah dari kisah tadi ya. Yang kedua, apa saja keuntungan berbuat jujur. Keuntungan berbuat jujur minimal 2 ya, minimal 2, lebih banyak lebih bagus. Dan apa saja kerugian berbuat tidak jujur. Kerugiannya yang tidak jujur minimal 2 juga ya. 2 kerugian, 2 keuntungan berbuat jujur ya. Nah selanjutnya tugas kalian yang kedua yaitu videokan menyanyikan lagu Jujurlah dengan nada lagu Lihat Kebunku ya. Seperti ini contohnya. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Nah, itulah tugas kalian. Ada 2. Yang pertama jawab pertanyaan yang tadi, yang kedua videokan. Ya, videokan lagu Jujurlah. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.